Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rizky Rangkuti dari Universitas Bangka Belitung, Teknik Pertambangan Angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus di hidrogeologi pertambangan. Khususnya di sini saya akan membahas karakteristik dan dampak hidrogeologi untuk memenuhi mata kuliah hidrogeologi tambang saya. Jadi di sini dokumen ini disajikan studi kasus hidrogeologi pertambangan di sebuah perusahaan dengan berfokus pada karakteristik hidrogeologi dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan studi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik hidrogeologi area tambang serta menilai dampak aktivitas pertambangan terhadap sistem hidrogeologi lokal dan memberikan rekomendasi untuk pengelola air tambang yang berkelanjutan dan juga dua studi kasus dari tambang yang berbeda dalam perusahaan yang sama dan dianalisis dan dibandingkan serta disintesis untuk menghasilkan pembelajaran yang berguna bagi pengelola air tambang yang lebih baik. Untuk latar belakang dan tinjauan penelitiannya sendiri, studi hidrogeologi memegang peran penting dalam kegiatan pertambangan dan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik hidrogeologi suatu area tambang memungkinkan pengelola sumber daya air yang lebih efektif dan mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik hidrogeologi di area pertambangan dan dampaknya terhadap lingkungan. Serta rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana karakteristik hidrogeologi mempengaruhi operasi tambang dan lingkungan sekitar. Dan tujuannya itu ada tiga, di mana yaitu meliputi yang pertama mengidentifikasi karakteristik hidrogeologi area tambang, termasuk formasi geologi, akuifer, dan batuan kedap air. Yang kedua itu ada menilai dampak aktivitas pertambangan terhadap sistem hidrogeologi lokal, seperti muka air tanah dan potensi pencemaran air. Dan yang ketiga ada rekomendasi untuk pengelolaan air tambang yang berkelanjutan berdasarkan hasil analisis hidrogeologi. Dan penelitian ini juga mengacu pada peraturan pemerintah terkait pengolahan air tambang seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menekan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan pembangunan dan termasuk pertambangan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hidrogeologi yang baik, perusahaan pertambangan dapat meminimal dampak negatif terhadap lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dan tinjauan pustaka untuk konsep dasar hidrogeologi tambang ini sendiri. Hidrogeologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air tanah, termasuk karakteristik, pergerakan, dan interaksinya dengan lingkungan geologi. Beberapa prinsip hidrogeologi yang relevan dengan pertambangan yaitu meliputi porositas atau ruang kosong dalam batuan dan permeabilitas atau kemampuan batuan untuk meloloskan air dan konduktivitas hidrolik atau kemampuan akuifer untuk mengalirkan air. Akuifer adalah lapisan batuan yang dapat menyimpan dan mengalirkan air tanah, sedangkan batuan kedap air atau akuitat adalah lapisan batuan yang sulit meloloskan air. Jadi aliran air tanah itu mengikuti hukum Darcy, di mana menyatakan bahwa kecepatan air tanah sebanding dengan gradien hidrolik dan konduktivitas hidrolik. Dan juga zona jenuh adalah lapisan tanah bawah permukaan air tanah, di mana semua pori-pori terisi air, serta zona tak jenuh adalah lapisan tanah di atas permukaan air tanah, di mana pori-pori sebagian terisi dari air udara. Dan aktivitas pertambangan dapat berdampak signifikan terhadap air tanah. Pemompaan air tambang untuk menjaga agar tambang tetap kering dan menyebabkan penurunan muka air tanah di sekitar tambang. Selain itu juga, aktivitas pertambangan juga dapat menyebabkan pencemaran air tanah, terutama oleh air asam tambang atau yang biasa kita sebut dengan AAT, yang terbentuk ketika mineral sulfida atau seperti pirit terpapar udara dan air, di mana AAT ini mengandung asam sulfat yang tinggi dan logam berat yang dapat mencemari air tanah dan air permukaannya.
Referensi ini saya ambil dari buku teks hidrogeologi dalam jurnal ilmiah terkait akan digunakan untuk mendukung tinjauan pustaka saya ini. Dan untuk metodologi penelitiannya, ada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis karakteristik hidrogeologi dan dampaknya di area pertambangan. Lokasi studi kasus ada dua tambang yang berbeda dalam satu perusahaan pertambangan, dan deskripsi singkat ini tentang lokal tambang akan diberikan, termasuk nama perusahaan, jenis tambang, atau misalnya tambang batu bara, tambang emas, dan lokasi geografisnya. Dan pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui beberapa metode, di mana meliputi data litologi dan stratifikasi dan log pengeboran untuk memahami lapisan batuan di bawah permukaan, dan juga data hidrologi seperti curah hujan, evapotranspirasi, dan debit sungai, dan untuk memahami siklus hidrologi area penelitian. Dan juga ada data hidrogeologi termasuk pengujian pembilitas atau slug test, pumping test, dan juga untuk menentukan kemampuan akuifer dalam mengalirkan air dengan pengukuran muka air tanah yang mengetahui kedalaman dan fluktuasi air tanah, dan analitas kualitas air termasuk pengukuran pH, TSD atau total dissolved solid, dan juga kandungan logam berat, serta untuk mengetahui tingkat pencemaran air. Dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan seperti meliputi pemodelan hidrogeologi, penghitungan neraca air, dan juga analisis statistik dan data kualitas air. Dan untuk karakteristik hidrogeologi area tambang, di mana karakteristik hidrogeologi area tambang akan dideskripsikan berdasarkan data geologi dan hidrogeologi yang telah dikumpulkan. Dan deskripsi formasi geologi meliputi jenis batuan yang dominan, umur batuan, dan sejarah pembentukan batuan. Dan struktur geologi ini seperti patahan dan juga lipatan juga diidentifikasi karena dapat mempengaruhi aliran air tanah. Identifikasi akuifer dan batuan kedap air akan dilakukan berdasarkan data litologi dan pengujian permeabilitas. Untuk parameter hidrogeologi ini seperti permeabilitas, konduktivitas hidrolik, porositas efektif akan ditentukan berdasarkan hasil pengujian lapangan dan laboratorium. Dan peta muka air tanah akan dibuat untuk menunjukkan kedalaman dan arah aliran air tanah. Visualisasi data hidrogeologi akan dilakukan menggunakan peta penampang untuk memudahkan pemahaman tentang sistem hidrogeologi area tambang. Contohnya itu, jika area tambang didominasi oleh batuan vulkanik yang memiliki permeabilitas tinggi, maka potensi terjadinya aliran air tanah yang besar juga tinggi. Sebaliknya, jika area tambang didominasi oleh batuan lempung yang memiliki permeabilitas rendah, maka potensi terjadinya aliran air tanah yang signifikan lebih kecil. Dan dampak pertambangan terhadap sistem hidrogeologi, aktivitas pertambangan dapat memberikan dampak signifikan terhadap sistem hidrogeologi. Perubahan muka air tanah dapat terjadi akibat pemompaan air tambang untuk menjaga agar tambang tetap kering. Dan pemompaan air tambang yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat sekitar dan ekosistem yang bergantung pada air tanah. Dan juga pembentukan AAT ini sendiri merupakan masalah serius dalam pertambangan. AAT dapat mencemari air tanah dan air permukaan dengan asam sulfat dan logam beratnya. Dan rembesan limbah tambang seperti tiling juga dapat mencemari air tanah sebagai polutan, dan erosi serta sedimentasi akibat aktivitas pertambangan dapat mempengaruhi kualitas air dengan meningkatkan kekurangan dan kandungan sedimen. Untuk studi kasus yang saya ambil yang pertama itu analisis hidrogeologi tambang di khususnya itu di Bukit Asam, di mana studi kasus pertama ini adalah analisis hidrogeologi tambang di Bukit Asam. Dan tambang ini merupakan tambang batu bara terbuka yang terletak di Sumatera Selatan khususnya. Studi hidrogeologi yang telah dilakukan di tambang ini menunjukkan bahwa area tambang memiliki formasi geologi yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen dan batuan vulkanik.
Dan akuifer utama di area tambang adalah akuifer batuan vulkanik yang memiliki permeabilitas tinggi. Dampak signifikan dari aktivitas pertambangan di tambang Bukit Asam adalah penurunan air tanah akibat pemompaan air tambang. Dan penurunan muka air tanah ini sendiri mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat serta ekosistem lahan basah di sekitar tambang. Dan pembentukan AET juga menjadi masalah serius di tambang Bukit Asam. Telah mencemari air tanah dan air permukaan dengan asam sulfat dan logam yang beratnya itu. Dan untuk solusi yang diterapkan untuk mengatasi masalah hidrogeologi di tambang Bukit Asam itu meliputi pengendalian AAT, netralisasi dan inhibisi pembentukan AAT, serta sistem drainase dan pengolahan air limbah yang efektif. Dan hidrogeologi yang diterbitkan perusahaan mengenai tambang ini akan dirujuk untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci. Untuk studi kasus yang kedua, analisis hidrogeologi tambang di galian Equatorial Mining, di mana studi kasus kedua ini, tambang ini merupakan tambang emas bawah tanah yang terletak di Kalimantan Timur. Studi hidrogeologi yang dilakukan di tambang ini menunjukkan bahwa area tambang memiliki struktur geologi yang kompleks, terdiri dari patahan dan lipatan. Akuifer utama di area tambang adalah akuifer batuan beku yang memiliki permeabilitas sedang. Dampak signifikan dari aktivitas pertambangan di tambang emas ini sendiri merupakan kualitas air tanah akibat rembetan limbasan tambang. Dan limbah tambang seperti tiling mengandung cyanida dan logam berat yang dapat mencemari air tanah. Selain itu, perubahan muka air tanah juga terjadi akibat pengumpahan air tambang. Untuk solusi yang diterapkan mengatasi masalah ini, PT ini sendiri meliputi sistem pengolahan tiling yang lebih aman dan efektif, serta memonitoring kualitas air tanah secara berkala. Dan untuk pembahasan perbandingan dan sistem sintesis dari studi kasus ini, perbandingan karakteristik hidrogeologi dampak pertambangan antara tambang Bukit Asam dan tambang Galian Equatorial Mining menunjukkan bahwa setiap tambang memiliki karakteristik hidrogeologi yang unik dan dampak pertambangan yang berbeda. Tambang Bukit Asam memiliki formasi geologi yang lebih kompleks dan aquifer yang lebih permeable dibandingkan dengan tambang Galian Equatorial Mining. Akibatnya, dampak penurunan muka air akan lebih signifikan di tambang Bukit Asam. Dan pembentukan AAT sendiri menjadi masalah utama di tambang Bukit Asam, sedangkan pencemaran air tanah oleh limbah tambang menjadi masalah utama di tambang kalian Equatorial Mining. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat dan penambangan meliputi karakteristik geologi, hidrogeologi, jenis tambang, dan metode penambangannya, dan sistem pengolahan lingkungannya. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari studi kasus ini adalah pentingnya melakukan studi hidrogeologi yang komprehensif sebelum memulai aktivitas pertambangan. Dan juga serta menerapkan sistem pengolahan lingkungan yang efektif untuk meminimalkan dampak negatif terhadap sistem hidrogeologi. Dan pengolahan air tambang yang baik harus mempertimbangkan karakteristik hidrogeologi lokal, dampak pertambangan yang potensial, serta solusi yang tepat untuk mengatasi masalah hidrogeologi. Jadi kesimpulan dan rekomendasi yang dapat saya ambil, studi kasus hidrogeologi pertambangan di tambang Bukit Asam dan tambang kalian Equatorial Mining memberikan wawasan yang berharga tentang karakteristik hidrogeologi dan dampak pertambangannya terhadap lingkungan. Dan temuan utama dari penelitian ini adalah setiap tambang memiliki karakteristik hidrogeologi yang unik dan dampak pertambangan yang berbeda, yang memerlukan pendekatan pengolahan air tambang yang berbeda pula. Jadi, rekomendasi untuk pengolahan air tambang berkelanjutan itu meliputi pengendalian air asam tambang atau misalnya netralisasi, inhibisi pembentukan AAT, dan juga untuk mencegah pencemaran air. Dan sistem drainase dan pengolahan air limbahnya sendiri itu efektif meminimalkan rembesan limbah tambang ke lingkungan. Dan juga untuk memonitoring kualitas air tanah dan air permukaan secara berkala untuk mendeteksi perubahan kualitas air dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Dan yang terakhir itu pengurangan risiko terkait perubahan muka air tanah untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat serta ekosistem yang bergantung pada air tanah.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan juga kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilahkan melalui kolom komentar ataupun melalui email saya sendiri. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.